Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anakku sekalian? Jumpa lagi pada materi kali ini, yaitu tentang puasa Ramadan. Anak-anakku, bagaimana saumnya kalian? Lancar? Bisa sampai maghrib? Alhamdulillah. Jika kalian tamat sampai hari ini saumnya, mudah-mudahan bisa menyelesaikan ibadah Ramadan ini sampai dengan hari yang terakhir ya. Nah, anak-anak, kita akan membahas tentang pengertian puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu menurut syariat Islam adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, perbuatan yang buruk, dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Nah, juga dengan syarat dan rukun tertentu ya yang harus dijalankan. Puasa dalam Islam itu disebut juga saum. Saum adalah ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, seperti yang diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Anak-anak kelas 5 tentu sudah hafal ya kalian materi tentang puasa Ramadan. Mudah-mudahan kalian masih ingat pelajaran ini walaupun kalian belajarnya daring ya, tidak ada pertemuan di sekolah, tapi ibu harapkan kalian tetap mau belajar di rumah walaupun belajarnya harus aktif sendiri, tidak ada teman-teman, tidak ada ibu guru yang menyuruh belajar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kaum orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi saum itu perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang yang tidak puasa berarti dia tidak beriman. Nah, sebagaimana diperintahkan kepada kaum-kaum sebelum kamu, yaitu kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad. Seperti yang kalian ketahui, ada puasa Daud dulu ya, ada puasa Daud. Apa puasa Daud itu? Yaitu puasa Nabi Daud yang selang satu hari saum, satu hari tidak, satu hari saum, satu hari besoknya tidak. Jadi terus selang satu hari. Nah, tidak boleh puasa terus selama 1 tahun puasa terus tiap hari, tidak boleh ya, tidak boleh terus menerus seperti itu. Nah, jadi saum itu adalah ibadah yang sudah ada sejak nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Tetapi setelah Nabi Muhammad, maka ibadah puasa itu disempurnakan. Seperti saat ini ada ibadah yang wajib seperti puasa Ramadan, ada yang sunat seperti saum Senin Kemis, saum Daud. Nah, itu dilaksanakan hukumnya. Kalau yang sunat itu kalau dilaksanakan mendapat pahala, kalau tidak apa-apa. Kalau yang wajib seperti puasa Ramadan harus dilaksanakan ya, kalau tidak kita berdosa. Nah, karena itu kalian harus belajar dari kecil supaya nanti sudah dewasa sudah tidak merasa susah lagi untuk berpuasa ya, untuk saum. Nah, adapun syarat wajib puasa Ramadan itu adalah, pertama, syaratnya itu mempunyai keyakinan Islam atau beragama Islam. 1, beragama Islam. 2, telah melalui masa baligh atau mencukupi umur.
3. Mempunyai akal. Yang keempat adalah sehat jasmani dan rohani. Nah, yang kelima atau orang yang tidak sedang melakukan perjalanan jauh ya. Nah, kalau zaman dulu perjalanan jauh itu jalan kaki, naik unta. Kalau pergi itu butuh waktu berhari-hari, ada yang sampai berbulan-bulan. Kalau orang Indonesia pergi ke Mekah, itu perjalanannya naik kapal laut, jalan naik kendaraannya paling-paling kuda ya, ada kendaraannya seperti itu, jalan kaki bisa bertahun-tahun. Kalau zaman dulu yang mau beribadah haji itu perginya bisa bertahun-tahun, pulangnya juga begitu. Jadi kembali lagi ke Indonesia itu lama. Tapi kalau sekarang kan sudah ada pesawat, sudah ada bis, ada kereta, ada kapal lautnya juga bisa lebih cepat, tidak seperti zaman dulu pakai mesin kalau sekarang kan ya. Jadi bisa lebih ditempuh dengan lebih cepat. Nah, jadi itu juga mengurangi kelelahan seseorang yang sedang dalam perjalanan. Tapi kalau perjalanannya dirasa berat, dia boleh membatalkan puasanya, tapi harus diganti dengan qada di selain bulan Ramadan. Nah, kemudian apalagi suci dari haid dan nifas itu untuk wanita yang sudah dewasa. Nah, kemudian mampu atau kuat melaksanakan ibadah puasa. Jadi kalau yang sudah tua, sudah tidak memungkinkan untuk saum, misalnya usianya sudah 90 tahun, terus sakit-sakitan sudah tidak kuat lagi saum, maka itu tidak diwajibkan puasa. Jadi boleh diganti dengan apa? Fidyah ya, diganti dengan fidyah, karena nggak mengganti puasa pun kan tidak memungkinkan. Diganti dengan fidyah dengan memberi makan fakir miskin. Nah, kemudian syarat wajib puasa itu harus dipenuhi untuk melaksanakan puasa Ramadan. Nah, karena itu anak-anak, kenapa katanya di sana ada hukumnya sudah cukup umur? Iya, kalau yang wajib itu sudah cukup umur, tapi kalian harus belajar dari kecil ya. Nah, karena belajar dari kecil itu akan membuat suatu kebiasaan ketika kalian sudah dewasa, dan juga belajar disiplin, belajar teratur, karena keteraturan itu harus melalui latihan yang terus menerus ya, yang kontinu terus menerus dilatih, maka akan terbiasa, akan tidak merasa berat menjalankannya gitu. Sehingga kalau tidak melaksanakan akan merasa berdosa. Kalau yang tidak biasa tidak merasa bersalah walaupun dia melakukan dosa. Nah, kemudian rukun puasa, tadi syarat wajib puasanya sudah terpenuhi. Rukun puasa apa? 1, niat. Yang kedua, menahan diri dari kegiatan makan, minum, maupun hal-hal lain yang membatalkan puasa. Jadi niat itu yang utama. Kalau kita beribadah tidak berniat mau apa ya, tentu kita niat kita akan berpuasa. Nah, itu kita harus berniat bahwa besok itu akan puasa. Kemudian sholat juga, kita niat sholat, mau melaksanakan sholat gitu. Kemudian yang kedua adalah menahan diri dari makan, minum yang membatalkan puasa. Itu rukun puasa. Nah, kemudian sunnah puasa. Sunnah puasa itu adalah sahur, menyegerakan berbuka, itu sunnah puasa. Jadi itu mendapat pahala kalian makan sahur itu ya. Tapi kalau misalnya aduh kesiangan nggak sahur, nggak apa-apa, karena hukumnya sunnah. Ini kan sunnah puasa, sunnah saum. Nah, segerakan berbuka. Jadi kalau sudah adzan cepet minum dulu. Kalau minumnya air putih. Jadi minumnya itu air putih, kemudian makan korma yang ganjil, 1 buah, 3 buah atau 5 buah ya. Nah, kemudian apalagi sunnah puasa, membaca doa sebelum kita makan, sebelum kita minum, baca doa dulu, baca doa sebelum
berbuka. Kalian pasti sudah hafal ya doa sebelum berbuka. Iya. Kemudian berbuka dengan yang manis-manis seperti tadi, makan kurma dulu atau buah-buahan. Lebih baik berbuka itu dengan makanan yang manis asli, tidak pakai gula atau tidak dimasak dulu. Nah, misalnya dengan kurma atau dengan buah-buahan, boleh makan pisang, makan misalnya semangka atau apa yang tidak dimasak dulu dan tidak dicampur dengan campuran gula. Boleh makan kolak, boleh sop buah, tapi kalau ada yang tidak dicampur, lebih baik makan itu dulu. Misalnya ada buah pepaya, makan dulu buah pepaya gitu. Jadi itu untuk kesehatan lebih bagus gitu. Kemudian sunahnya itu memberi makan pada orang yang saum, memberi makan takjil, memberi takjil pada orang yang saum, itu juga sunnah, itu mendapatkan pahala sama dengan orang yang saumnya. Jadi pahala orang yang memberi makan orang yang saum itu sama pahalanya dengan saum begitu. Kemudian perbanyak bersedekah ya, dan banyak lagi sunah-sunah yang lainnya gitu. Itu adalah sunah yang dilaksanakan di bulan puasa untuk menambahkan pahala. Jadi ibu kalian sibuk memasak, nah sebaiknya kalian bantu, kalian meringankan kesibukan orang tua kalian, terutama ibu yang menyiapkan untuk berbuka dan sahur, karena itu pahalanya besar. Ibu kalian menyiapkan berbuka, menyiapkan makanan untuk orang-orang yang saum di rumah. Nah itu berarti kan ibu kalian mendapatkan pahala berapa orang tuh ya. Bagaimana nih, saya ini udah memberi makan orang yang berbuka, berarti saya nggak puasa juga nggak apa-apa, kan saya dapat pahala tuh dari memberi makan orang-orang yang buka. Nah itu salah. Kenapa? Karena kalau memberi makan orang yang berbuka itu hukumnya sunat. Kalau sahur puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Jadi bagaimana dong kalau nggak puasa? Nanti kamu dapat dosa ya, karena tidak melaksanakan kewajiban puasa Ramadan. Terus pahala dari orang-orang yang saum itu kan hukumnya sunnah. Jadi kalau memberi makan itu hukumnya sunnah, yang wajib dengan yang sunnah mana yang harus disegerakan ya, mana yang harus didahulukan. Percuma dong dapat pahala tapi kita dihukum karena tidak melaksanakan kewajiban. Nah hal-hal yang makruh itu apa? Makruh itu suatu hal yang sebaiknya jangan dilakukan. Apa saja yang jangan dilakukan di waktu saum? Berbekam, terus mengulum sesuatu di mulut, terus merasakan makanan dengan lidah, usahakan tidak ya, jangan dilakukan, takutnya tertelan. Kemudian pakai wangi-wangian, bersiwak atau menggosok gigi siang hari, bisikan minumnya. Kemudian berkumur di luar kumur wudhu. Jadi kalau bukan karena sedang berwudhu, jangan sengaja kumur-kumur, nanti airnya keminum ya, atau sengaja diminum karena haus. Nah, itu tidak boleh ya, diusahakan jangan dilakukan gitu, karena akan memancing kita untuk membatalkan saum. Hal-hal yang membolehkan tidak berpuasa atau yang bisa membatalkan puasa apa saja? Perjalanan jauh ya, kalau kalian bepergian itu boleh tidak puasa kalau sekiranya itu akan membuat kalian kelelahan. Kemudian orang usia lanjut, kemudian sakitnya yang parah, tidak kuat saum, harus makan obat. Kemudian wanita yang menyusui dan hamil, karena itu akan membahayakan untuk janin atau untuk bayinya. Kemudian hikmah puasa Ramadan apa? Hikmahnya melatih kesabaran, membentuk akhlakul karimah,
Terus fisik badan kita itu kondisi fisik kita akan menjadi lebih sehat karena teratur makan, teratur waktunya, kemudian tidak terlalu banyak makannya, dan apalagi kita akan menimbulkan rasa bersyukur. Bersyukur apa? Kita mensyukuri rezeki yang Allah berikan. Bagaimana seharian kita tidak makan, terus pas maghrib kita merasakan nikmat ketika berbuat puasa, maka kita harus bersyukur karena ada makanan yang masih bisa kita makan, kita nikmati, sedangkan banyak orang lain yang hidupnya susah, hidupnya cuman makan sehari sekali, 2 hari sekali baru dapat makan, yang makanannya itu seadanya. Kita berbuka masih banyak makanan yang dapat kita makan, masih macam-macam makanan yang kita nikmati. Nah, karena itu kita akan merasakan bagaimana rasa kesakitan, rasa kesengsaraan orang-orang yang kekurangan. Kita bisa merasakan kesusahan orang lain, sehingga kita pun akan timbul simpati untuk membantu orang-orang di sekeliling kita. Nah, itulah yang bisa Ibu sampaikan. Apa yang Ibu sampaikan dapat kalian jadikan ringkasan, rangkuman untuk materi ceramah di lembaran ceramah yang harus kalian isi. Nah, untuk anak-anak kelas 3, 4, 5, dan 6. Nah, untuk anak-anak kelas 1 dan kelas 2 tidak usah mencatat ya. Cukup menyimak saja, cukup kalian mendengarkan, dan tugas laksanakan saja tugas yang ada di grup yang sudah Ibu tugaskan. Terima kasih anak-anak, sekian dulu untuk kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian ini. Kita mudah-mudahan dapat segera bertemu di dalam kelas ya, di sekolah. Kita berdoa semoga corona ini segera berlalu, supaya kita semua tidak merasa khawatir, kita semua sehat, kembali bersekolah normal seperti biasa, sehingga bisa bertemu lagi secara langsung. Nah, demikian yang Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.